sahabat KBS, ketemu lagi dengan KBS Online Kota Yogyakarta. Kali ini kita akan bersamai dengan narasumber dari mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada Pak Teji, yang kedua ada Bu Ina, dan yang ketiga ada saya sendiri. Nanti kita akan menyampaikan hari ini tentang materinya, yaitu tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, yang nanti akan disampaikan oleh Pak TJ di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bergabung, silahkan bisa bergabung, dan nanti teman-teman boleh mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak TJ. Oke, selanjutnya kepada Pak TJ kami persilakan untuk bisa menyampaikan tentang materi kelas 9 ya Pak TJ ini ya. Ya, Ya, kelas 9 yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak TJ. Terima kasih. Monggo Pak TJ. ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kita Siang. hari ini akan belajar tentang SPLDV melalui konsultasi belajar siswa. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Baik, kita mulai saja. SPLDV ini sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pemahaman tentang SPLDV itu persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan. Jadi memuat tanda sama dengan bentuk aljabar yang memiliki dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Keduanya berpangkat 1 dan tidak ada suku yang memuat perkalian dua variabel tersebut. Dikatakan persamaan linear itu karena pada persamaan ini jika dijelaskan dalam bentuk grafik maka akan terbentuk sebuah garis lurus atau linear. Jadi ini misalnya 2x plus 3y sama dengan 7. Itu kalau kita lihat di GeoGebra ya, kalau pangkatnya itu 1. Nah, misalnya kita punya persamaan 2x plus 3y dan sama dengan 6. Nah, gitu. Maka garisnya ini akan lurus, linear. Nah, kalau pangkatnya ini kita buat lebih dari 1. Misalnya X-nya itu kuadrat ya, Mas. Berarti begini, 2x kuadrat ditambah 3y itu sama dengan 6. Maka bentuk garisnya ini, ini tidak lurus. Berarti kalau pangkatnya lebih dari 1, grafiknya ini tidak linear, tidak lurus. Apalagi kalau berpangkat 3 ya, misalnya 2x kuadrat ditambah 3y pangkat 3 sama dengan 6. Maka akan terlihat sekali bahwa grafiknya itu bukan garis lurus. Sehingga yang dikatakan persamaan linear dua variabel itu pangkat variabelnya harus 1. 2x pangkat 1, 3y pangkat 1 sama dengan 6. Maka garisnya akan lurus. Nah, juga tidak boleh memuat perkalian variabelnya. Jadi misalnya 2x
Y. Nah, ini kan X dan Y-nya dikalikan. Kemudian ini Y sama dengan 6. Maka terlihat bahwa garisnya itu ini juga tidak lurus. Oleh karena itu persamaan linear dua variabel itu variabelnya harus berpangkat 1 dan tidak boleh memuat perkalian dua variabel tersebut karena garisnya tidak lurus. Baik, mari kita teruskan. Kalau kita lihat di sini, saya punya beberapa persamaan linear. Ini persamaan linear dua variabel ini. Ini bukan, yang sini adalah bukan persamaan linear. Ini bukan dua variabel karena ini variabelnya hanya 1. Ini berpangkat 2. Ini ada suku XY-nya. Ini 3 variabel. Jadi di sini bukan. Kemudian kalau yang sebelah sini adalah persamaan linear dua variabel. Yang kita bicarakan itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem, jadi ada sistemnya, yang namanya sistem itu ada dua persamaan gitu. Itu kita tujuan utamanya adalah menemukan nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut secara bersamaan. Jadi nilai X-nya ini dan di sini itu harus sama. Tujuan pertama kita adalah menemukan harga variabel ini sehingga memenuhi kedua persamaan. Mengapa ini penting adik-adik atau semuanya? Karena ini sebagai tahun ini merupakan materi esensial yang akan dikeluarkan atau untuk TKA, ya, tes kemampuan akademik, jelas ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara menemukan nilai X dan Y ini, itu ada 4 metode ini. 1, 2, 3, 4, eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik. Agar lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari itu sering begini, ini ada orang ya, ada orang membeli jago 1 dan angsanya 2. Itu hanya Rp350.000. Kemudian yang bapak satunya ini di tempat sama membeli jago 2 dan angsa 1 yang sejenis, ukurannya sama, bentuknya sama, itu harganya Rp400.000. Dapatkah kita menemukan, membantu orang ini? Saking bingungnya, wah ini saya harus berapa bayar kalau saya beli sebuah jago dan sebuah angsa. Ini merupakan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin kalian bisa ya menemukan ini dengan mengira-ira ya, jagonya berapa, harganya, angsanya berapa, sehingga nanti kita temukan bahwa jagonya ini harganya, ayam jagonya ini harganya berapa, angsanya berapa, sehingga memenuhi harga yang di atas ini sama yang di bawah ini. Sehingga kita bisa membantu bapak yang satunya ini kalau dia membeli 1 jago dan 1 angsa. Biasanya untuk mencari berapa harga ini, biasanya kita misalkan variabel ya, karena nggak tahu nih, misalnya variabelnya apa, angsanya apa. Baik, sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita mari bersama-sama menyelesaikan SPLDV. Ini tadi adalah eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik. Nah, biasanya kita itu menggunakan metode yang campuran ini. Dan nanti yang harus bisa adalah metode eliminasi, karena untuk menuju campuran harus bisa eliminasi.
Mari kita bicarakan metode eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi kalau ingin menghilangkan X-nya, berarti nanti yang diketemukan adalah harga Y-nya, gitu ya. Oke, mari kita metode eliminasi kita coba. Nah, agar kita bisa menghilangkan nilai X-nya ini, hilang. Jadi yang kita eliminasi adalah X, nanti akan didapat nilai Y. Didapat nilai Y. Jadi nilai Y-nya akan ketemu. Nah, ini X-nya lah. Nah, untuk itu caranya disamakan koefisien X-nya ini dengan cara mencari KPK. Tapi kalau kalian susah, itu gampangnya, mudahnya yang koefisien X atas untuk mengalihkan bawah. Terus koefisien bawah X ini, 3 ini untuk mengalihkan atas. Nah, tujuan kita nanti akan mengenolkan X ya. Hingga kalau kita kalikan, jadi 2 kali 3 itu adalah 6X. Ditambah 3 kali 3 itu 9Y sama dengan 3. Kemudian ini 3 kali 2 adalah 6X. Min 4 kali 2 itu minus 8Y. Dengan 10 kali 2 itu 20. Nah, ini agar 0, harganya 0, itu diapakan gitu ya. 6X dengan 6X. Nggak mungkin lah, dijumlah nggak mungkin. Mestinya ya biar 0 dikurang. Nah, di sini itu bisa tambah, bisa kurang. Itu menurut keadaan di sini ya. Kalau sama tanda itu dikurang. Jadi ini nanti 0 jadi hilang. Kemudian ini kalau kita kurangi 9 kurangi min 18, jangan lupa ya, 9 kurangi 18 itu 17Y. Kemudian 3 kurangi 20 itu minus 17. Sehingga Y-nya kita ketemukan min 17, 17. Sehingga Y-nya adalah negatif 1. Ini yang kita pakai adalah metode eliminasi. Bisa juga ini kalau kita akan menemukan harga X-nya, yang kita eliminasi adalah harga Y-nya. Caranya sama dengan tadi. Kita kalikan gitu. Nah, ini kita eliminasi Y. Eliminasi Y. Nah, si Y. Nah, maka akan didapatkan harga X. Caranya ya lihat koefisiennya ini. Ini kita lihat ini 3 gitu. Nah, ini angka 3 ya. Ini angka minus 4. Nah, untuk mengalihkan lebih baik kita mengabaikan tanda sini. Jadi positif aja yang dipakai. Ini 3 untuk ngalih bawah. Dan ini 4 untuk ngalih atas. Min 4 juga sebenarnya ya. Tapi kita ambil yang positif aja biar kita mudah mengalihkannya, menghitungnya. Baik. Nah, ini 2 kali 4 itu 8X. Kemudian 3 kali 4 itu 12Y. Ntar saya ganti warna biar enggak bercampur dengan ini. Ini 8X plus 12Y sama dengan 1 kali 4 ya. Yang ini 9X. Kemudian min 12Y sama dengan 30. Nah, kalau kita mau menghilangkan nilai Y-nya biar 0, nggak mungkin kan ini dikurang. Kalau dikurang kan nanti plus 12, 12. Dikurangkan kan jadi malah tambah 24. Maka agar ini 0 kita tambah. Nah, sehingga kalau kita tambahkan ini adalah 17X, ini 0, ini harganya 34. Berarti X-nya harganya 34 dibagi 17. Itu hasilnya 2. Sehingga kita ketemukan sekarang
nilai Y-nya min 1, nilai X-nya adalah 2. Apakah ini benar? Harus dicek di dalam persamaannya. Jangan lupa ngeceknya ya benar atau tidak. Mari kita cek kalau X-nya 2, Y-nya min 1. Ini 2 kali 2, ini min 1. 4 min 3, 1. Benar. 3 kali 2, 6. Dikurangi min 4 jadi plus 4. 6 plus 4, 10 benar. Jadi ini merupakan penyelesaian dari SPLDV seperti ini. Jadi metode eliminasi ini sangat ampuh ya untuk mencari harga X dan Y. Kalau kalian ketemu yang pecahan-pecahan tidak bulat seperti sebaiknya langkah pertama mencari X ya mencari Y ya eliminasi X, mencari X ya eliminasi Y. Dengan cara bagaimana? Kurangi yang atas kali bawah, yang bawah kali atas gitu. Terus untuk mengenalkan ini ya kalau tandanya sama plus-plus gitu ya dikurang atau min ya dikurang. Jadi tandanya sama dikurang. Kalau tandanya beda seperti ini biar 0 itu ditambah. Angkanya sama. Itu namanya metode eliminasi. Kemudian ada yang dinamakan gimana Pak Dwi atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Nah, baik kalau tidak ada yang namanya metode campuran. Metode campuran itu nanti eliminasi dulu baru substitusi. Substitusi itu mengganti. Jadi seperti ini contohnya, ini ada masalah akan kita selesaikan dengan metode campuran. Jadi metodenya itu metode namanya campuran. Mengapa dikatakan campuran? Karena langkah pertama itu eliminasi. Setelah eliminasi nanti langkah kedua adalah substitusi. Substitusi itu mengganti. Nah, dikit. Baik, mari dari permasalahan ini diketahui sistem persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 7, 3x min 2y sama dengan 4. Nilai dari 2x plus y berapa? Dan akan kita selesaikan dengan metode campuran. Baik. Nah, kita kerjakan dulu eliminasi. Soalnya demikian, 2x plus 3y sama dengan 7. Kemudian 3x min 2y sama dengan 4. Gantung, silahkan mau pilih yang mana. Mau menghilangkan X apa, Y terserah. Di sini saya akan eliminasi harga X. Jadi nanti saya akan ketemu dapat nilai Y ya, karena X-nya hilang. Yang saya lihat ini X-nya. Berarti ini 2 ini untuk ngali bawah, 3 itu untuk ngali atas. Sehingga menjadi persamaannya 6x, kemudian 3 kali 3 itu 9y, 7 kali 3 itu 21. Yang persamaan kedua, 3 kali 2 itu 6x, min 2 kali 2 itu min 4y sama dengan 8. Jangan lupa ya, semua kalikan 2 semua. Kali 2 kali 2. Oke. Nah, ini kan sama tanda, angkanya 6 semua, biar 0. Berarti saya kurang. Di sini harganya adalah 13y. 21 kurangi 8 juga 13. Sehingga Y-nya kita dapatkan 13 bagi 13. Jangan lupa ya, 13 bagi 13. Ruas kanan dibagi koefisien Y. Dan ini didapatkan Y-nya 1. Kita berhasil menemukan Y-nya 1. Ini langkah pertama eliminasi sudah selesai. Kemudian langkah kedua itu substitusi. Untuk menentukan harga X. Nah, untuk mensubstitusikan itu apa yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah milih salah satu persamaan ini. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh sebenarnya. Bebas milih yang mana. Mau pilih-pilih yang mana. Pilih yang atas atau yang bawah. Semua sama asiknya ya. Gitu ya. Pak TJ, nah ada triknya, pilihlah angka yang mudah dihitung. Misalnya saya memilih yang bawah. Saya pilih bawah. Maka saya tulis yang bawah itu 3X min 2Y sama dengan 4. Kemudian ini harga Y-nya diketemukan 1, sehingga nanti Y-nya ini kita ganti 1. Jangan lupa ya, ganti itu artinya memasukkan variabel Y dengan angka 1. Bukan berarti ini 21 loh ya. Oleh karena itu diberi tanda kurung biar gampang. Jadi 3X min 2 kali, nah kita kurung biar gampang. Sama dengan 4. Ada yang anaknya ganti, jadi ini 2, 1, jadi dikira 21. Bukan. 2Y itu artinya 2 kali Y. Y-nya ketemunya atau kita cari tadi dengan eliminasi itu 1. Sehingga 3X min 2 itu sama dengan 4. Sehingga 3X adalah 4. Ini jadi plus 2. 3 ini 6. Hingga kita ketemukan X-nya 6/3. Sehingga X-nya itu 2. Kita cek dulu apakah benar gitu ya. Kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, ini metode substitusi ya. Jadi mengganti satu ke persamaan yang kita pilih. Kalau sudah berhasil, kita cek di persamaannya. X-nya 2 ya, X-nya 2. Kemudian Y-nya 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Benar. Kemudian untuk ini 3 kali 2, 6. Dikurangi 2 kali 1, 2. Jadi 6 kurangi 2, 4. Benar. Kalau sudah demikian, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan lihat pertanyaannya gitu. Pertanyaannya apa gitu. Di sini katanya persamaannya ditanyakan berapa harga 2X plus Y. Nah, harga X ini dan Y ini kita masukkan ke pertanyaan. Pertanyaannya kan 2X plus Y, berarti 2 kali 2 ditambah Y-nya 1. Ini 2 kali 2 itu 4 tambah 1, berarti hasilnya 5. Dengan demikian nilai dari 2X plus Y itu ada 5. Itu yang kita lakukan adalah metode campuran. Nah, ini yang sering dipakai oleh teman-teman atau adik-adik untuk menyelesaikan masalah itu eliminasi terus substitusi campuran. Baik, mari kita selesaikan materi yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari ini tadi ya. Ada seorang beli apa? Satu jago, ini misalkan X, harganya itu X. Jadi kita untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari itu kita memisalkan apa yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan itu berapanya kan kita misalkan harga jagonya ini X rupiah. Satu jago, kemudian kalau satu apa angsa itu misalnya Y rupiah. Namanya kita menerjemahkan atau memodelkan dari kalimat sehari-hari menjadi kalimat matematika. Nah, kita misalkan ya, misal harga satu jago itu adalah X dan satu angsa itu adalah Y. Sehingga dari keadaan yang pertama ini, yang keadaan pertama ini kita dapatkan sebuah persamaan, dari yang kedua dapat persamaan dua variabel. Kita dapat menemukan harga X dan Y-nya dengan metode memilih metode eliminasi semua boleh, mau metode campuran boleh. Baik, mari kita selesaikan soal ini. Baik,
Bentar ya. Biar gampang kita selesaikan, kita perkecil. Oke. Soalnya demikian tadi ya. Oke. Nah, ini saya perkecil biar mudah kita menuliskan. Ya, keadaan pertama itu tadi kita misalkan harga jagonya ini X, angsanya harganya Y. Dari yang pertama dan pertama itu didapat persamaan adalah jagonya 1X, 2Y, hasilnya adalah 350.000. Untuk yang bapak kedua ini jagonya 2, berarti ini X, ini Y. Berarti X ditambah Y hasilnya adalah 400.000 rupiah. Nah, kita akan menemukan harga X-nya. Kita gunakan ada campuran ya. Mau kita hilangkan dulu. Ini kita hilangkan X-nya. Jadi eliminasi X. Berarti nanti kita dapatkan Y. Ini angkanya 1 untuk ngali bawah, ini 2 untuk ngali atas, gitu ya. Sehingga persamaannya dari permasalahan ini jadi kalimat matematika ini menjadi 2X ditambah 4Y ya, sama dengan 350.000 itu dikali 2, 700.000 ya. Untuk yang ini kali 1 berarti tetap ya 2X ditambah Y sama dengan 400.000. Sehingga kalau kita hilangkan X-nya dengan mengurangi biar 0 ya. Itu ini 0, 0X, ini 4 kurangi 1 ini 4 kurangi 1 3Y ya, sama dengan 300.000. Sehingga Y-nya adalah 300.000 bagi 3 ya, 100.000 rupiah. Ini kita dengan metode eliminasi menemukan harga angsa ya, Y-nya itu kan harga angsa. Jadi angsanya ini ternyata harganya 100.000 ya, satu angsa. Berikutnya untuk menemukan harga X kita menggunakan substitusi. Kita boleh pakai yang atas, boleh yang bawah. Saya menggunakan yang atas, saya tulis lagi. Ya, X ditambah 2Y sama dengan 350.000. X-nya kita cari ya, X-nya di X tambah 2 kali Y-nya itu 100.000. Kemudian sama dengan 350.000 ya. 350.000. Gimana Pak Dwi? Masih waktunya? Masih X-nya Pak. Ini 100.000 ya, kurang 0 Pak. baik. 100.000. Ya, tulis yang baik. 2 kali 100.000. Sehingga ini 200.000. Ini 350.000. Nah, berarti ini X-nya adalah 350.000 dikurangi 200 itu berarti 150.000. Dengan demikian kita dapatkan harga dari X itu apa? Jago. Nah, ini 150.000. Kemudian harga dari angsa itu ini Y-nya ini ya. Nah, kita dapatkan harganya 100.000. Kita dapat membantu orang ini berapa harganya ini? Satu ayam, satu angsa. Berarti 250.000. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, Pak Dwi, ini baru sampai eliminasi campuran. Tuh. Waktunya masih? Masih Pak. Ya. Oke, Ya, sambil baiklah. menunggu ada yang bergabung, boleh. Ya, ada yang silakan bergabung? lanjutkan, Pak. Belum ada Pak. Ya, baik. Kemudian permasalahan lain itu ada yang namanya metode substitusi. Metode substitusi itu metode mengganti. Itu biasanya soalnya atau permasalahannya itu
ada persamaan yang memuat satu variabel dengan koefisien 1. Kalau dalam contoh ini ada Y sama dengan, atau contoh lain ada X sama dengan, ini lebih mudah menggunakan metode substitusi. Substitusi itu diganti. Ya, metode substitusi itu ganti. Ingat, kalau mengganti berarti kita mana yang diganti dengan apa. Baik, ini persamaannya berarti ini ada Y sama dengan, ini Y sama dengan. Nah, ini juga Y. Ini persamaan ke-1 ke persamaan kedua. Nah, Y-nya ini kita gantikan ke sini, diganti dengan apa? Dengan 2X plus 1. Jadi 1 masuk ke 2. Nah, caranya begini, caranya persamaan dulu kita tulis dulu. Yang mau diganti itu kita bikin kurung perkalian sama dengan min 4. Nah, kurung ini isinya apa? Kurung ini isinya adalah persamaan Y. Karena yang diganti adalah Y. Jadi masuk ke sini. X plus 1. Jadi ini masuk ke Y. Jangan lupa dikurung ya. Kalau nggak dikurung biasanya membuat kita ada melakukan kesalahan. Kemudian kalau kita menghitung kurung, menghilangkan kurung ini, biasanya kita menggunakan hukum distributif. Ini kali sini, ini kali sini. Hukum distributif itu bilangan yang ada tepat di depan kurung dikalikan semua bilangan yang ada di dalam kurung. Dan itu harus cermat ya, karena perkalian itu bisa mengubah tanda kalau tandanya berbeda. Itu yang harus dilakukan ya, ini tandanya apa. Baik, 3X ini yang dikalikan minus 4. X min 2 kali 2 min kali plus jadi min ya, min 2 sama dengan 4. Nah, 3X dikurangi 4X itu adalah min 1X, kemudian kedua ruas ditambah 2, atau biasanya ini pindah ruas kanan gitu ya. Nah, itu berarti min 4 tambah 2. Sehingga min 1X-nya adalah min 2. Kita bisa ketemu harga X. Jadi di sini X-nya adalah min 2 negatif 2 bagi negatif 1. Berarti 2 X-nya. Nah, kita sudah ketemu X-nya. Kalau sudah berhasil ketemu X, kita harus mencari harga apa? Y. Nah, silakan pilih yang atas atau bawah. Seperti tadi, bebas. Kalau saya suka yang atas. Yang atas itu kita pilih ya. Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, X-nya sudah kita punya, kita dapatkan harganya 2. Jadi harga X ini 2X. Nah, X-nya itu kita ganti dengan nilai X yang sudah kita temukan. 2 kali 2 tambah 1, sehingga Y-nya adalah 4 tambah 1. Berarti 5. Nah, terus pertanyaannya apa? Atau kita mau cek ya, benar apa tidak? Kan dimasukkan ya. 2 kali 2 tambah 1, Y-nya 5. Betul ya. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 2 kali 5 adalah negatif 10 ya. 6 kurang 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 10. Ini negatif 4. Benar. Gitu ya. So, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ternyata 2X min Y itu berapa ya? Kita tinggal ganti X-nya dengan 2. Kemudian kita ganti Y-nya ini dengan 5. Sehingga 2 kali 2 dikurangi 5. Itu ini berarti 4 kurangi 5. Hasilnya negatif 1. Berarti C. Sekali lagi, kapan kita menggunakan metode metode substitusi? Kalau di persamaan itu ada variabel koefisien 1 kayak gini ya. Itu lebih mudah.
Sebagai contohnya, ini ada contoh soal kalau diselesaikan dengan metode metode substitusi. Jadi semoga jelas ya metode substitusi kapan kita gunakan, kalau sekali lagi kalau ada persamaan yang koefisien harga koefisien 1. Misalnya Y sama dengan atau X sama dengan. Bisa mengubah juga. Baik, contohnya ini contohnya. Sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal, harganya 420.000. Jika Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal, Doni harus membayar sebesar berapa? Baik, mari kita misalkan ya. Misalkan harga 1 pasang sandal itu X. Jadi sandalnya yang saya misalkan X. Jadi ini sepasang sandal itu X, pasang sepatunya Y. Harga 1 pasang sepatu itu adalah Y. Dari kalimat ini ya, dari kalimat ini maka kita dapatkan persamaan harga sepasang sepatu jadi Y sama dengan 2 kali harga sepasang sandal, 2X gitu. Ini persamaan yang pertama kita dapatkan. Kemudian Ardi membeli 2 pasang sepatu. Berarti Ardi membeli 2 pasang sepatu ditambah 3 pasang sandal, harganya 420.000. Ini Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal, harus bayar berapa? Baik, karena ini persamaannya pakai sama dengan ya, ini sama dengan kayak ini Y, ini Y. Selanjutnya Y-nya itu kita substitusikan, di mana di sini. Nah, kita ganti. Jadi 2 kali kurung Y-nya kita ganti dengan 2X ditambah 3X sama dengan 420.000. Ini 4X ya, 2 kali 2 4X. Berarti di sini 7X, ini 420.000. Nah, dari sini kita akan dapatkan harga dari X-nya. 42 bagi 7 itu 60.000. Berarti harga sepasang sandalnya sudah ketemu kita. Harganya adalah 60.000 rupiah. Untuk menemukan harga 1 pasang sepatu, nah di sini diketahui bahwa Y-nya itu sama dengan 2X. Anda pilih atas bawah boleh, bawah juga boleh, atas ya boleh. Tapi lebih enak yang di atas ini ya. Berarti 2 kali X-nya 60.000. Sehingga harganya ini 120.000. Sandal sudah ketemu, sepatu sudah ketemu harganya ya. Sehingga ini harganya 120.000. Nah, Doni harus bayar berapa? Kita lihat Doni beli apa ini Doni. Halo Doni, kamu beli apa? Ternyata Doni membeli 3 pasang sepatu. Sepatunya kan ya kan. Ditambah 2 sandal. Sandalnya berarti 3 kali sepatunya 120.000 ditambah dengan harga 2 pasang sandal 60.000. Nah, di sini dijumlah berarti hasilnya sama dengan, maaf saya di sini nulisnya ini tambah ini 360.000 ya kan. Kemudian ditambah 120.000. Nah, kalau kita jumlahkan kan ini 480.000 gitu ya, nah ya. Nah, teman-teman semuanya sahabat pintar ya ini. Jadi jawabannya itu adalah demikian. Itu cara substitusi
substitusi. Kalau ditanyakan lebih bagus yang mana, semuanya kelebihannya ada, kekurangannya ada. Demikian, ini ada beberapa masalah, semoga jelas. Jadi kesimpulannya SPLDV itu bisa diselesaikan dengan eliminasi murni, semua dieliminasi, kemudian bisa substitusi, kemudian campuran. Nah, untuk substitusi itu biasanya ciri khasnya itu ada persamaan yang variabelnya itu koefisiennya 1. Begitu untuk menyelesaikan kali ini. Mungkin dari ikut dalam saat ini ada yang mau menanyakan? Baik. Pak TJ, Halo. saya Pak TJ. Iya. Gimana Bu? Ini Bu Ina. Ini Nggih, Bu. ini tadi kan ya Iya. Pak TJ ini kan tadi ada istilah memenuhi gitu nggih Pak TJ nggih. Ya. Yang di atas tadi untuk mencari penyelesaian pada SPLDV. Ya. Apakah terdengar Pak TJ? Nah, lumayan tadi ya. Nggih. Ya, Bu. Untuk mencari penyelesaian SPLDV itu harus cari X dan Y yang memenuhi gitu. Ya. Nah, istilah memenuhi itu kalau kita lihat tadi itu yang seperti apa nggih Pak TJ nggih? Ya, baik. Begini, yang memenuhi persamaan itu berarti sistemnya ya. Jadi memenuhi persamaan 1, 2. Apakah yang dimaksud kalau terus nanti ada yang tidak memenuhi ya. Artinya ada penyelesaiannya, kemudian ada yang tidak ada penyelesaiannya atau banyak penyelesaian. Itu ada ciri-ciri khasnya kalau dilihat grafiknya ya Bu Ina. Begitu mungkin maksud. Baik. Apa maksudnya gini ya Pak TJ nggih? Berarti ketika dicek hasilnya betul itu berarti memenuhi gitu nggih? Iya. Atau bagaimana yang dimaksud saya? Memenuhi itu artinya mungkin apa ketika kita 1 dan 2 benar. Ketika kita peroleh nilai X dan Y, kita kan ngitung-ngitung nggih Pak tadi nggih Pak TJ nggih. Nah, setelah kita peroleh X dan Y dikatakan memenuhi jika ketika tadi kan dicek nggih Pak TJ nggih. Ya. Apakah ketika benar, nah itu dikatakan memenuhi gitu loh. Kalau benar berarti X dan Y-nya itu merupakan penyelesaian toh Bu? Nggih, berarti dikatakan memenuhi gitu nggih. X dan Y-nya memenuhi persamaan itu. Ngaten nggih. Ya, dicek. Dan tidak semuanya dua SPLDV itu punya penyelesaian. Ada 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinannya punya 1 penyelesaian. Yang kedua itu banyak penyelesaian. Yang ketiga itu justru tidak punya penyelesaian. Jadi nggak punya penyelesaian. Mungkin ke sana atau yang mana gitu ya. Jadi SPLDV itu ada 3 kemungkinan. SPLDV yang bentuknya AX plus BY sama dengan C, terus PX plus IY sama dengan R. Kapan tidak ada penyelesaiannya ya? Kalau persamaannya ini sejajar ya. Garisnya ini sejajar ya. Istilahnya kalau sebenarnya nanti ke materi lain mungkin ya. Oh iya. Kalau kapan sejajar itu kalau gradiennya sama. Ini kan gradiennya adalah gradiennya 1 sama dengan gradien 2 dan tidak berimpit. Kalau berimpit itu banyak penyelesaian. Jadi bisa dilihat ini syaratnya ya. Syarat ya punya penyelesaiannya, punya 1 penyelesaian. Wah, ini penyelesaian itu syaratnya adalah aki A kali Q dikurangi BP itu hasilnya tidak sama dengan 0. Itu punya 1 penyelesaian dan C tidak dengan R gitu ya.
itu yang punya satu penyelesaian. Kalau banyak penyelesaiannya ya ini merupakan kelipatan dari sini, itu banyak penyelesaian. Yang tidak punya penyelesaian kalau ini sama dengan nol ya. Tidak punya penyelesaian karena hanya di apa ya namanya gradiennya itu apa kalau digambar. Tidak punya penyelesaian jika apa namanya AKI min BP sama dengan 0. Kemudian C kelipatan dari R, mungkin begitu ya, atau apa ya, ada dilihat dari grafiknya itu kelihatan bahwa garisnya itu sejajar tapi tidak berimpit, itu tidak punya penyelesaian. Yang banyak penyelesaian kalau ini persamaan 1 dikalikan merupakan kelipatan di persamaan kedua atau sebaliknya gitu ya. AD min BC-nya sama tapi ini kelipatannya. Begitu mungkin nanti karena waktu tinggal 5 menit, mohon maaf Vina. Oke, saya tidak bisa memberikan contoh. Yang penting hari ini adik-adik bisa memahami SPLDV dulu, sistem persamaan linear dua variabel. Nanti untuk penyelesaian itu kita lihat grafik-grafiknya. Begitu Pak Dwi ya. Tadi kelihatan tak share enggak ya? Oh, enggak. Tadi belum di-share ya terakhir Pak. Ya mungkin yang kalau terakhir saya enggak nge-share ya. Ya. Oh ya, sehingga saya kira Pak, ini yang dari Bu Ina tadi mungkin kalau tanggapan dari Pak Rofik mungkin maksudnya adalah kaitan konfirmasi. Jadi setelah ketemu terus mau kita cek apakah itu benar atau tidak, itu sehingga ketika memenuhi persamaan berarti ketika itu kita masukkan dan itu memenuhi persamaan yang ada. Seperti yang tadi dilakukan oleh Pak TJ waktu ngecek tadi, waktu ada soal SPLDV tadi Pak TJ. Begitu. Jadi ada sebuah konfirmasi dengan mengecek kembali apakah memang itu benar-benar memenuhi atau tidak. Kadang kan anak-anak ketemu tetapi ternyata memang nggak memenuhi kan gitu. Ya, ada, jadi mungkin salah di perhitungannya begitu Pak TJ. Oke, baik. Terus Pak Dwi, terus hanya itu baik. kok. Jadi hanya sih bahwa tadi memenuhi itu bahwa ketika dicek benar hanya gitu. Betul, betul. Oke, tadi untuk kaitan dengan yang lain ini waktu yang sangat singkat Pak TJ. Kalau kita membahas lebih jauh tentang SPLDV mungkin dalam kesempatan yang akan datang akan kita akan kita lanjutkan dengan bahasan yang lain. Kalau misalkan nanti dari rekan-rekan atau dari teman-teman sahabat KBS mau bertanya, silakan sahabat KBS bisa bertanya atau datang ke Dinas Pendidikan di hari Senin dan Kamis, Senin dan Rabu ya. Senin dan Rabu pukul 14 sampai 15.30. Jadi silakan nanti bisa ketemu atau nanti teman-teman bisa mengikuti Zoom-nya setiap hari Senin dan Rabu. Ya, nanti setiap Senin dan Rabu kita akan bersama-sama untuk belajar tentang matematika, tentang IPA, tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan tadi sudah belajar tentang matematika, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak TJ yang telah menyampaikan materi yang saya kira sangat jelas dan cukup memberikan penjelasan dan pencerahan bagaimana menyelesaikan SPLDV itu. Terima kasih. Baik, sahabat KBS, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Nanti bisa ketemu lagi di hari Rabu dengan mata pelajaran yang lain. Jadi sekali lagi untuk jadwal SMP itu ada di hari Senin dan hari Rabu. Kalau misalkan
kok kelewat mengikuti Zoom, nanti bisa memantau di YouTube-nya, channel YouTube-nya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tentang di dalamnya ada KBS online. Gitu, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih semuanya. wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya, Pak.